Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya adalah Ical Ausi Ariski. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal latihan sumatif akhir semester 1, pelajaran matematika kelas 5. Kita akan membahas kurang lebih 7 jenis soal. Maka kita langsung mulai saja di soal yang pertama. Nomor 1. 6/3/4 dan 42/12. Tanda perbandingan yang tepat untuk dua pecahan tersebut yaitu, nah di sini cara pertama yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan soal perbandingan pecahan campuran itu yang pertama adalah kita harus mengubah masing-masing pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Di sini saya punya 6/3/4. Kita akan rubah dengan cara mengalihkan pembilang ya, mengalihkan penyebut, mohon maaf, dikalikan dengan angka yang ada di samping kemudian ditambah dengan pembilang. Jadi bawah kali samping tambah atas. 4 kita kalikan dengan 6 hasilnya adalah 24. Kemudian 24 ditambah dengan 3, maka hasilnya adalah 27. Nah, 27 akan menjadi bagian atas dari pecahan, sedangkan bagian bawahnya tetap penyebut yang ada di sini yaitu 4. Maka hasilnya adalah 27/4. Kemudian kalau 42/12 kita akan kalikan juga. 12 dikali 4 hasilnya adalah 48. Ditambah 2, 50. Maka hasilnya adalah 50/12. Kemudian langkah yang kedua, karena dua pecahan utuh ini masih belum sama penyebutnya, maka kita samakan terlebih dahulu. Kita cari penyamaan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari angka yang merupakan penyebutnya yaitu 4 dan 12. Kita buat pohon faktor terlebih dahulu. 4 kita buat pohon faktor, cabangnya adalah 2 dikali 2. Sedangkan kalau 12 coba, ada cabangnya kira-kira 2 dikali berapa yang pertama? 2 dikali 6. 2 dikali 6, baru setelah itu kalau 6 dicabangkan lagi hasilnya 2 dikali, iya betul sekali, 2 kali 3. Kita akan cari faktorisasinya dari masing-masing penyebut. Untuk 4 faktorisasinya di situ dilihat ada berapa angka. Ada 2 angka 2, maka hasilnya adalah 2/2. Kemudian kalau 12 hasilnya adalah, coba dilihat angka 2-nya ada berapa. Ada 2, berarti 2/2. Angka 3-nya ada 1, berarti kali 3. 2/2 kali 3. Kalau sudah ketemu faktorisasinya, baru kita cari KPK-nya dengan cara mengalihkan pangkat terbesar dan semua faktor. Pangkat terbesarnya di sini adalah 2/2. Pak, dua-duanya ini dimasukkan atau enggak? Pilih salah satu saja, yaitu kita masukkan dulu 2/2 kali semua faktor. Faktor yang belum masuk di sini adalah 3, maka 3-nya kita masukkan. 2/2 kali 3. 2/2 itu sama dengan 2 dikali 2, maka hasilnya adalah 4 kali 3. Maka kalau 4 kali 3 hasilnya adalah 12. Nah, setelah itu masing-masing pecahan ini kita akan samakan penyebutnya dengan cara membuat bilangan per 12 dan per 12. Per 12 yang depan dibagi dengan penyebut yang di depan, di mana di sini ditempati oleh 27/4. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 3 kali 27, 81. Kemudian 12 yang di belakang dibagi dengan 12 yang ada di sini. 12 dibagi 12, 1 kali 50, 50. Nah, di sini baru kita bisa membandingkan karena penyebutnya sudah sama. 81 sama 50 lebih besar mana? Ayo. Lebih besar 81. Maka tandanya adalah tanda membuka ke arah kiri atau tanda lebih besar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bu Dwi memiliki stok parfum sebanyak 8/3/5 liter yang akan dibagi ke dalam 8 botol spray. Isi dari masing-masing botol spray milik Bu Dewi adalah, nah di sini caranya adalah
kita cermati dulu soalnya. Ada kata-kata dibagi. Maka pecahan campuran yang ada di sini 8 3/5 kita akan bagi dengan 8 sesuai dengan permintaan soal. 8 3/5 kita bagi dengan 8. Maka di sini kita rubah dulu 8 3/5 menjadi pecahan utuh. 5 kita kalikan 8, hasilnya adalah 40. 40 tambah 3, 43. Jadi hasilnya 43/5 kita bagi dengan 8. Karena 8 ini sama aja dengan 8/1, maka kita jadikan 8/1. Ingat, pembagian pecahan itu cara penyelesaiannya cukup mudah. Kita tinggal membalik pecahan yang ada di belakang. 8/1 kita balik menjadi 1/8. Maka 43/5 tandanya berubah menjadi kali. Kemudian 8/1 dibalik menjadi 1/8. Kita tinggal kalikan aja, atas kali atas, bawah kali bawah. 43 kali 1 hasilnya 43. 5 kali 8 hasilnya 40. Maka hasilnya adalah 43/40. Yang kemudian bisa kita jadikan pecahan campuran. Caranya gimana, Pak? Langsung saja yang di atas sini 43 kita bagi dengan 40. Yuk kita mulai pembagiannya. 43 dibagi 40. Maka di sini 43-nya kita bagi dengan 40 langsung. 43 dibagi 40 bisa tidak kira-kira? Tidak bisa. Maka kita cari bilangan yang lebih kecil dari 43 yang bisa dibagi 40. Berapa kira-kira? 41. Yakin 41 bisa dibagi 40? Nah, betul sekali, 40. 40 dibagi 40 hasilnya 1. Kemudian 1, ini kita kalikan lagi dengan 40. 1 kali 40 hasilnya adalah 40. 40-nya kita taruh di bawahnya 43. Kemudian kalau sudah kita kurangi. 43 dikurangi 40 hasilnya adalah 3. Maka hasil dari pembagian ini adalah 1 sisa 3. Nah, caranya membuat pecahan campuran adalah yang bagian samping kita jadikan bagian bawah. Jadi dia menjadi penyebutnya. Kalau yang bagian atas kita jadikan bagian samping. Baru yang bagian bawah yang merupakan sisanya kita taruh di atas. Maka hasilnya adalah 40 taruh bawah, maka 40, 1 taruh samping, satunya di sini, maka 3 kita taruh di atas. Maka hasilnya adalah 1/3/40. Jangan lupa kita kasih satuan liter. Maka isi masing-masing botol spray Bu Dwi adalah 1/3/40 liter. Seperti itu. Lanjut ke nomor 14. Nah, ini soal yang sangat seru sekali karena ada 2 bangun datar yang dijadikan satu. Di mana di sini ada bangun mainan favorit kalian yaitu layang-layang dan trapesium. Nah, di sini kita cari luas masing-masing bangun datar dulu. Kita mulai dari luas layang-layang. Cara mencari luas layang-layang itu adalah dengan mengalihkan masing-masing diagonalnya kemudian dibagi dengan 2 atau bisa kita sebut diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Diagonal 1 kita lihat di sini panjangnya berapa? 2 cm. Kok ini ada 2, Pak? Kita tambahkan caranya. 2 ditambah yang sini berapa? 1,5. Ya, 1,5. Maka 2 ditambah 1,5 itu adalah panjang dari diagonal 1. Kalau diagonal 2 berapa, Pak? Nah, di sini kan cuma diketahui satu sisi doang. Sedangkan sisi yang sebelah sini walaupun tidak diketahui dia kan sama-sama ada garis satunya ini. Berarti sisinya sama panjang. Maka kalau yang sini 1, yang sini juga 1 cm. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Ini anak TK mah juga bisa ya pertambahan begini. Maka kita cari panjang dari masing-masing diagonal. 1,5 ditambah 2 dikali 1 ditambah 1 dibagi 2. 1,5 ditambah 2 hasilnya adalah 2, bukan 3,5. Baru kalau 1 tambah 1 hasilnya 2. Maka 3,5 kita kalikan 2 dan dibagi 2. 3,5 dibagi 2 hasilnya adalah
3,5 dikali 2 hasilnya adalah 7. Duanya tetap yang di bawah. 7 dibagi 2 hasilnya 3,5. Jangan lupa satuannya. Kalau luas satuannya pakai cm pangkat 2 atau cm persegi. Baru kita hitung yang luas trapesium. Kalau trapesium dia itu hampir-hampir mirip dengan layang-layang, cuma istilahnya berbeda. Yaitu kita pakai istilah sisi atas dan sisi bawah. Nah, caranya adalah sisi atas dan sisi bawah kita tambahkan terlebih dahulu, yang bagian sini dan sini, 3 dan 5 cm kita tambahkan, kemudian dikalikan tingginya. Tingginya itu yang mana Pak Ijal? Tingginya itu yang ini, kita buat garis putus-putus untuk menandai tingginya yang ada di antara sudut atas dan juga sudut bawah sini. Dia kalau kita lihat di sini sejajar dengan panjang diagonal layang-layang yang 2 cm, maka otomatis tinggi dari trapesiumnya juga 2 cm seperti itu. Yuk kita masukkan masing-masing angkanya. Sisi atas 3 cm, sisi bawah 5 cm, 3 ditambah 5, kemudian dikalikan tingginya 2 cm dan dibagi 2 seperti itu. 3 ditambah 5 hasilnya adalah 8, kalikan 2 dibagi 2, maka hasilnya adalah di sini duanya kita bisa coret ya, 2 yang di atas dicoret, 2 yang di bawah dicoret. Kalau dicoret maka habis tinggal 8, maka hasilnya adalah 8 cm persegi. Nah, sudah ketemu nih luas masing-masing bangun datar, maka setelah itu kita tambahkan luasnya supaya ketemu luas gabungan dua bangun tersebut. Maka 3,5 kita tambah dengan 8. Hasilnya adalah 11,5 cm persegi. Itulah luas gabungan dari dua bangun datar yang ada di soal nomor 14. Kita lanjutkan ke soal nomor 15. Torik hendak membeli raket seharga 98.700. Tentukan kombinasi pecahan uang yang harus dibayarkan Torik kepada penjual. Nah, kita sebelum mengetahui pecahan uangnya, kita harus tahu dekomposisi dari 98.700. Yuk, kita bedah dulu bilangan yang satu ini. Nah, 9 itu menempati nilai tempat ratus apa puluhan? 10 ribuan ya. Jadi 9 di sini senilai dengan 90.000. Kemudian kita ke 8. 8 senilai dengan 8.000 karena dia menempati nilai tempat ribuan, maka dia senilai dengan 8.000. Kalau 700 ya sudah, langsung aja 700 ya. Nah, 90.000 kalau kamu mau bayar barang senilai 90.000, yang kamu harus siapkan uang pecahan berapa kira-kira? 100.000. Kelebihan dong, maka kita pakai 50.000 dulu. 50.000 ke 90.000 kurang 40. Berarti kita harus siapin uang 20 ribuan sebanyak 2 lembar. Maaf di sini Pak Ija lupa nih ngasih 20 ribuannya yang satu lagi, maka anggap saja ini 20 ribuannya 2 lembar ya. Nah, kalau yang 8.000 berarti butuh uang berapaan? 5.000 boleh. 5.000 kurang berapa nih? Kurang 3.000, berarti pakai 2.000 sama 1.000. Kalau yang 700, nah 700 kan nggak ada uang kertas, kita pakai uang logam, pakai uang 500 sama 200. Maka di sini kombinasi pecahan uang yang harus dibayarkan Torik adalah 1 lembar uang 50 ribuan, 2 lembar uang 20.000, kemudian 1 lembar uang 5.000, 1 lembar uang 2.000, 1 lembar uang 1.000, 1 uang koin 500 dan 1 uang koin 200. Nanti akan Pak Ijal detailkan di deskripsi ya untuk keterangannya yang berupa tulisan. Jadi harap ditunggu. Kita langsung ke nomor 16. Kakek sedang menyiapkan uang THR untuk dibagikan kepada 16 cucunya. Wah, 16 cucu ya, lumayan banyak. Jika masing-masing cucu kakek menerima uang sebesar 54.875, berapakah jumlah uang THR yang harus disiapkan kakek? Nah, caranya adalah kakek ini kan punya 16 cucu.
Kemudian masing-masing cucu terimanya sudah jelas 54.875. Maka supaya tahu jumlah uangnya kakek, kita tinggal kalikan dua bilangan ini. 54.875 dikali dengan 16 ya. Kita kali seperti ini. Nah, supaya lebih gampang kita susun. 54.875 kita kali 16. Kita kalikan satu-satu ya. Yang 6 dulu. 6 kali 5 hasilnya 30. Tulis 0, simpan 3. Kemudian 6 kali 7 42. Tulis 2, simpan 42 tambah 3 dulu, lupa Pak Ijal. 42 tambah 3 hasilnya ya 42 tambah 3 tadi itu hasilnya adalah 45. Maka 45 kita tulis 5, simpan 4 ya. Kemudian 6 kali 8 48 tambah 4 52. Kita tulis 2, simpan 5. 6 kali 4 24 tambah 5 29. Kita tulis 9, simpan 2. Yang terakhir 6 kali 5 30 tambah 2 berapa? 32. Kalau yang satu ini kan berapapun bilangan kali 1 itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri, maka hasilnya tentu tetap 54.875. Bedanya kita kasih jarak satu angka, maka kita pepetkan ke depan ke arah kiri, kita kasih jarak satu angka seperti ini. Kemudian kita jumlahkan. 0 turun, kemudian 5 tambah 5 10, tulis 0 simpan 1, 1 tambah 2 3, tambah 7 10, simpan 1 lagi. Simpan 1 di 9, 1 tambah 9 10, 10 tambah 8 18, tulis 8, simpan 1 lagi. 1 tambah 2 3, tambah 4 hasilnya 7. 3 tambah 5 hasilnya 8. Maka hasilnya adalah 878.000. Sehingga kakek dalam menyiapkan uang THR itu perlu sebanyak 878.000 rupiah. Kita ke nomor 17. Meisa dan Anissa sedang latihan lari keliling lapangan SDN Patrang 2 yang berbentuk persegi panjang. Lapangan tersebut memiliki panjang 6 meter dan lebar 2 meter. Jika mereka berlari mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali, berapakah jarak yang ditempuh keduanya? Nah, kita harus hitung dulu keliling dari lapangan SDN Patrang 2, di mana lapangannya kan berbentuk persegi panjang. Kita hitung kelilingnya. Tadi panjangnya diketahui 6 meter, lebarnya 2 meter. Maka cara menghitung kelilingnya adalah 2 kali panjang tambah lebar, di mana di sini panjangnya adalah 6, lebarnya adalah 2. Maka 2 dikali 6 tambah 2. 2 dikali 8. Ya, sama aja dengan 2 dikali 8. Maka hasilnya adalah 16 meter. Ya, 16 meter. Kelilingnya 16 meter. Maaf, di sini Pak Ican nulisnya 8, harusnya 16. Maka jarak yang ditempuh adalah 8 dikali 5. Maka hasilnya adalah 40 meter. Seperti itu. Nah, mohon maaf, ini tadi kan harusnya 16 ya. 16 dikali 5 harusnya hasilnya 80. Nanti akan Pak Ijal betulkan di deskripsi di bawah. Oke. Nomor 18. Toko Masya Allah memiliki 3 promo berbeda. Promo A muncul setiap 9 hari, promo B muncul setiap 12 hari, dan promo C muncul setiap 15 hari. Ketiga promo muncul bersamaan pada tanggal 1 Januari 2026. Pada tanggal berapakah promo tersebut akan muncul bersamaan lagi? Maka kita hitung perbedaan periode waktu di sini dengan cara mencari KPK. Ingat, kalau perbedaan periode waktu itu KPK, kalau perbedaan jumlah barang pakai FPB. KPK-nya yuk kita buat pound faktor dari masing-masing angka. 9, 3 kali 3. Kalau 12 itu 3, jangan langsung 3, 2 dulu. Ya, 2 kali berapa kalau 12? Kali 6. 6 kita cabangkan lagi, berarti 2 kali 3 ya. Maka hasilnya di sini pound faktornya adalah, kalau yang 9 tadi 3 pangkat 2 karena 3-nya kan ada 2. Kalau yang 12 2-nya ada 2 berarti 2 pangkat 2. 3-nya ada 1 berarti kali 3. Kalau yang 15
Dibagi 2 bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, berarti pakai 3. 3 kali, ya 3 kali 5. Maka di sini faktorisasinya adalah 3 kali 5. KPK. KPK itu pangkat terbesar kali semua faktor. Pangkat terbesarnya sudah jelas, 3 pangkat 2 dan juga 2 pangkat 2. Kita ambil yang 2 dulu, baru yang 3, baru kita kalikan faktor yang belum masuk, yaitu 5. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. 4 kali 9 kali 5. Hasilnya adalah 180. Nah, 180 kalau kita jadikan bulan kan belum tahu nih. Caranya adalah kita bagi dengan 30 karena satu bulan itu adalah 30 hari. Maka 180 dibagi 30. Hasilnya adalah 6 bulan. Nah, terakhir kali kan mereka promonya itu muncul bersamaan pada 1 Januari 2026. Maka periode berikutnya adalah 1 Januari ditambah 6 bulan. Januari kan bulan pertama ditambah 6 bulan. 1 tambah 6 berarti itu 7. Bulan ke-7 adalah bulan Juli. Maka dia muncul bersamaan lagi promonya pada tanggal 1 Juli 2026. Nah, tidak terasa selesai sudah pembahasan soal kita hari ini. Pak Ijal, mohon maaf apabila dalam pembahasan soal kali ini banyak sekali ya typo-typo, banyak sekali salah ketik, salah perhitungan. Maka Pak Ijal mohon maaf, kedepannya akan Pak Ijal perbaiki kembali pembahasan soal kali ini. Maka Pak Ijal tutup terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.